Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini sampai selesai diberi kelancaran. Silahkan kepada Beni aja, Beni, tolong pimpin untuk berdoa. Pak. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan belajar hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Bapak selalu ingatkan, jangan lupa protokol kesehatan. Apalagi untuk yang utama, kalau kita kemana-mana, jangan lupa memakai apa? Masker. Terus lagi minimal 3M. Oke, sebelum kita memulai, kita akan menyanyikan bersama-sama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon untuk mengikutinya. Berlanjut, Bapak absen dulu. Siapa saja? Beni hadir ya? Hadir, Pak. Ya, Kita pimpin doa, Siti Pak. ada, Siti Gondayu. Ada, Pak. Tujuan kita hari ini, siswa mampu menjelaskan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang ketika memanfaatkan tumbuhan dengan terperinci. Kemudian nih, ada tata tertib dulu nih. Kita pembelajaran daring kali ini. Yang pertama, apabila mau ke toilet, silahkan izin di kolom komentar saja. Terus yang kedua, simak baik-baik nih. Semua tampilan yang ada di layar, setiap materi yang ditampilkan di Jimit. Bapak mengingatkan terlebih dahulu pembelajaran yang sebelum hari ini. Kemarin kita telah menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan. Siap untuk masuk di pembelajaran hari ini. Seperti yang kalian lihat, gambar apa coba yang ada di layar? Pot bunga sama bunga, Pak. Iya. Bunga, Pak. Pot bunga dan bunganya. Secara umum ini disebut Tanaman. Apakah kamu mempunyai tanaman di rumah? Ada yang Bunga, Pak. Oh, pasti ya. Ya, Pak. Biasanya Mama suka mengkoleksi biasanya ya banyak bunga-bunga. Iya, banyak. Di rumah saya Ya, ada pohon lagi kelengkeng, musim, Pak. betul. Lagi musim sekarang. Pak, di rumah. Terus bagaimana kamu merawatnya? Dengan cara Disiram, Pak. ya, Siram, Pak. apa yang terjadi jika tanaman tidak kita rawat? Mati, Pak. Akan Layu. mati. Mati. Oke, di sini ada sebuah teks cerita. Silahkan kepada Anggun, tolong dibaca untuk paragraf pertamanya. Lani dan adiknya. Lani mempunyai tanaman yang ditanamnya di rumah. Selanjutnya, Saya, Pak. Oke, Saya. silakan. Adik Lani juga mempunyai tanaman yang ditanam di rumah. Seringkali ia lupa untuk menyiram tanamannya. Baiklah, kita lanjutkan. Setelah tadi menyimak cerita tadi, ada pertanyaan nih. Apa yang dilakukan Lani terhadap tanamannya? Menyiram, Pak. Nyiram. Tanamannya. Apa yang dilakukan adik Lani terhadap tanamannya? Lupa menyiram. Nah, lupa menyiram atau membiarkannya malahnya Iya, Pak. dibiarkan. Iya, selalu simak yang ada di layar Jimit anak-anak ya. Tanaman perlu kita rawat agar terus bisa tumbuh. Oksigen yang diberikan oleh tanaman membantu kita untuk bernafas. Sekarang kita lihat dulu video berikut ini. Teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi Ada Pak Guru. Pak Dedi. Nanti kalian bisa menyimak langsung di YouTube channel Bapak ya. yang namanya Dedi Subakti, tinggal klik aja, nanti ada video pembelajarannya di sana. Yang pertama,
Manfaatnya adalah tumbuhan menyediakan oksigen. Manfaat tumbuhan bagi, nah alangkah lebih bagusnya nih kita baca bergiliran. Sekarang gilirannya Dian, coba Dian. Ya Pak, Baca yang pertama. Yang lain dibaca ya Pak ya. Dibaca ya Pak. Ya, baca saja. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan hewan. Yang pertama, tumbuhan menyediakan oksigen. Manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup yang paling dasar adalah tumbuhan menyediakan oksigen. Menurut Green Tumble, Tumble ya. Menurut Green Tumble, tanpa tumbuhan, manusia dan hewan tidak akan memiliki udara segar untuk bernafas. Melalui proses fotosintesis, tumbuhan melepaskan oksigen kembali ke atmosfer. Ya, cukup. Jadi kita bernapas itu, yang kita hirup itu adalah oksigen. Udara, memang udara, tapi dalam udara itu ada unsur oksigen. Nah, dan itu dihasilkan dari tumbuhan. Nah, akan sangkut paut. Mengapa kita harus merawat? Berarti kita butuh akan oksigen yang itu berasal dari tumbuhan. Oke. Selanjutnya Siti, coba baca yang kedua. Semakin terbukti bahwa keberadaan ruang hijau di kawasan ini dapat menjadi penyerap polutan inhibiting sehingga meningkatkan kualitas udara. Setiap ruang hijau memiliki kemampuan untuk mengurangi polusi udara. Hutan yang ditanam di daerah yang tepat di dekat lingkungan perkotaan dan industri akan sangat efektif karena peningkatan luas permukaan yang mampu menyerap polutan. Oke, cukup. Jadi manfaat tumbuhan selanjutnya yaitu bisa mengatasi polusi udara. Nah, apabila di perkotaan banyak pabrik-pabrik yang menghasilkan banyak asap dan juga kendaraan, dari hasil emisi kendaraan itu kan polusi udara. Nah, alangkah lebih baiknya kalau di perkotaan itu harus disediakan ruang hijau ya. Ruang hijau itu adalah ruang terbuka yang di dalamnya banyak tumbuhan. Iya. Yang fungsinya tadi menyerap polusi udara. Tumbuhan memainkan peran penting dalam penemuan obat baru dan banyak obat blockbuster. Ya, dibacanya blockbuster. Iya. Diturunkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari tanaman. Penting bagi kita untuk melindungi keanekaragaman hayati. Nah, fungsi selanjutnya atau manfaat selanjutnya dari tumbuhan adalah sebagai obat. Manfaat selanjutnya yaitu sebagai makanan. Tanpa tumbuhan kita tidak akan makan. Semua karbon dan protein, lemak dan karbohidrat berasal dari fotosintesis pada tumbuhan. Segala sesuatu yang kita makan termasuk... Pak, Benny ngantuk, Pak. Waduh. Benny habis begadang ya semalam? Iya, Pak. Oke. Main game, Pak. Main game. Banyak. Waduh. Oke, sebelum dilanjut nih, aduh, ada yang ngantuk ya. Coba semuanya duduk tegak. Nah, udah duduk tegak. Gelengkan kepala ke kiri dulu, ya, putar. Terus dibalik, putar lagi. Kalau tidak ada tumbuhan, kita mau makan dari mana? Sedangkan hewan saja yang kita makan, hewan makanannya dari tumbuhan. Iya, jadi sangat berpengaruh penting tumbuhan itu. Yang kelima, memenuhi kebutuhan hewan. Nah, masih ada sangkut paut dengan yang tadi. Hewan juga tidak bisa hidup tanpa tumbuhan. Karena hewan makanannya tumbuhan. Walaupun ada hewan yang makannya daging, seperti singa. Singa tidak makan tumbuhan, tapi singa makan daging. Kerbau. Ya, yang dimakan daging itu kan butuh makan juga dan makanannya dari tumbuhan. Perhatikan gambarnya. Di sini ada yang sedang Menyiram tanaman. Terus yang B sedang apa?
Membakar tanaman. membakar tanaman, malahan hutan ya yang dibakar. Terus yang C, ada yang sedang Menanam. menanam untuk dijadikan pohon nantinya ya, pohon yang besar-besar. Apakah tindakan tersebut baik? Nah, yang gambar A apakah baik? Baik, Baik, Pak. Pak. Baik. Ya, yang B Tidak Tidak baik. 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 Kalau yang C? Iya, Baik. 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 Berapa? Iya, betul ya. Nah, ini merupakan kalimat apa ini? Apa dampak dari kegiatan di atas? Siapa di sini? Kalimat tanya, Pak. Nah, kalimat tanya. Tandanya apa? Kalimat tanya tuh. Ada tanda tanya, Pak. Nah, yang paling gampang itu Atau tanya di apa, belakangnya Pak? ada tanda tanya. Tanya. Kriteria apa saja yang kita untuk membuat pertanyaan atau kalimat tanya yang baik? Nah, di sini ada nih. Yang pertama harus sesuai Topik. topik. Ya. Yang kedua jawabannya bukan iya dan tidak. Yang ketiga menggali lebih banyak informasi. Terus diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Terus pertanyaan fokus atau tepat sasaran. Terus bahasanya juga harus yang benar. Benar. Terus antara pertanyaan berkesinambungan. Supaya kita tidak mengantuk sama sekali, Bapak akan memberikan sebuah games. Siap tidak? Siap, Pak. tidak? Siap ya. Setiap warna dan setiap kata yang di dalamnya harus diingat. Oke, Bapak kasih waktu beberapa detik untuk mengingatnya. Sesuai topik warna apa? Ayo. Warna biru. Warna biru. Oke, kita buka. Terot. Salah. Wah, Salah. ayo siapa lagi yang mau menjawab? Saya, Pak. Oke, Saya Pak. Saya Bukan dan tidak waduh. Bahasa yang benar, Pak. warna ungu. Bahasa yang benar. Iya, betul. Ah, hebat. Bapak kasih poin nih. Tepuk tangan dulu. Bagus sekali daya ingatnya. Di sini yang merupakan kewajiban. Kata kunci ya. Kata kunci yang merupakan kewajiban. Kalau bukan kewajiban berarti kalian menyebut salah. Ya, Pak. Tapi Bapak akan suruh satu orang akan sebut namanya. Nanti harus jawab benar atau salah. Nanti berebutan jawabnya ya. Oke. Siap, Bapak susun nih dari orang-orangnya dari atas. Siap-siap saja semuanya. Beni, siap. Jawab yang pertama. Mengerjakan PR. Benar. Oke, Siti. Siti. Ah, tidak ada jawaban. Yenda, siap. Yenda. Meminta izin ke toilet. Benar. Salah. Salah. Ahmad. Benar, Pak. Wah. Ternyata jawabannya salah. Dulu, apa yang kita dapat hari ini? Kita telah mempelajari tentang hak dan kewajiban kita. Pelajaran bahasa Indonesianya, ciri-ciri pertanyaan yang baik. baik. Oke, Bapak juga akan mengingatkan kembali pertemuan kita selanjutnya. Kita akan mempelajari tentang pecahan. Sebagai penyegaran terakhir kita akan menyanyi bersama-sama ya. Siapa? Lihat kebunku. Ku siram semua. Melati semuanya indah. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan tatap maya kita hari ini, Bapak akan mengingatkan lagi protokol kesehatan. Oke, terima kasih semuanya. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar.